Assalamualaikum Bu Nila, apa kabar? Waalaikumsalam, Butan. Alhamdulillah, baik, Butan. Bagaimana kabarnya, Butan, hari ini? Kabar saya baik juga Bu Nila, Alhamdulillah juga. Bu Nila, kemarin kok telepon saya gitu. Ada apa ya? Katanya mau ngobrol ini tadi kebetulan jam pertama saya kosong, lalu saya ke sini. Begitu Bu Nila. Kira-kira ada hal yang mau diobrolkan Bu Nila? Eh, iya, Butan. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya dan sampai disamperin datang ke sekolah saya hanya untuk mendengarkan cerita saya, Butan. Jadi saya ingin bercerita, Butan, hari ini membagikan unek-unek saya gitu loh. Saya itu akhir-akhir ini kok merasa tidak fokus ya dengan, apa ya, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Apalagi kegiatan di bulan Desember itu ya banyak sekali. Saya rasa kok, mmm, banyak kegiatan yang bermunculan dan harus selesai, seperti itu, harus selesai. Jadi seperti apa ya, seperti kegiatan yang mendadak itu loh. Contohnya kemarin saya itu ditugaskan untuk pelatihan Arkas yang terbaru yang 4.1. Kemudian, selain itu nanti hasil dari pelatihan itu, akan disampaikan kepada teman-teman operator, bendahara, juga, rekan guru. Nah, selain itu padahal ya, itu bersamaan dengan pendidikan, calon guru penggerak. Saya itu kemarin, apa ya, sampai seperti mengabaikan kegiatan saya di guru penggerak seperti, apa ya, terlupakan gitu, Bukan. Padahal saya itu, mmm, sudah berusaha mengerjakan soal-soal di LMS, tapi ya tercecer juga. Karena ada tugas dadakan itu. Selain itu saya juga nantinya ini akan mengikuti latihan KUR dalam memperingati, Hari Korpri, seperti itu, Punten. Jadi saya merasa tidak fokus, tidak nyaman dengan keadaan ini. Itu, Butan. Oh, jadi ini yang dirasakan Bu Nila itu yaitu Bu Nila itu tidak fokus gitu ya, karena berbagai banyak kegiatan yang berdatangan, yaitu tadi kan Bu Nila cerita tentang eh, pelatihan Arkas yang harusnya disampaikan dengan banyak ke paut-paut yang Iya. lain gitu, Iya. berarti banyak ya Bu Nila ya. Kemudian tugas CGP begitu yang banyak, kemudian ada lagi kegiatan di hari Korpri yang harus ikut latihan KUR, berarti Bu Nila merasa tidak fokus. Nah, Bu Nila, untuk banyak kegiatan itu yang membuat Bu Nila itu tidak fokus itu gimana Bu Nila? Ya seperti ini, Butan. Saya itu gimana ya, kalau mendapat tugas dadakan itu loh, padahal saya sebelumnya sudah ada tugas gitu ya, jadi saya mendapat tugas dadakan kayak pelatihan Arkas. Saya itu yang tugas lama itu sering saya tinggalkan itu, Butan, sering saya tinggalkan. Kemudian saya hanya, mengerjakan yang dadakan ini, yang muncul saat ini. Jadi saya, berangkat ke pelatihan, kemudian, saya itu udah lupa, jadi lupa, seperti itu. Tugas yang kemarin harusnya kan CGP itu diselesaikan dulu, eee, dan sampai kemarin itu saya juga, merasa tidak enak ya sampai di, WA sama Bapak Fasil seperti itu. Saya itu bagaimana ya, kok merasa, tidak enak gitu, ya yang seperti itu yang saya rasakan. Jadi, saya itu sering melupakan tugas-tugas yang lalu apabila datang tugas yang baru, seperti itu, Buta. Oh, berarti
kurangnya fokus Bu Nila itu karena Bu Nila itu sering melupakan tugas yang lama karena ada tugas yang baru seperti kayak tadi ada latihan core seperti itu ya Bu Nila ya. Kemudian Iya, tugas dari CGP ditinggalkan sampai Bapak Fasilnya menagih begitu ya Bu ini. Nila ya. Terus kemudian Iya, apa itu sering kali tidak fokusnya itu berarti karena tidak tertata seperti itu ya Bu Nila ya. Nah, iya. kira-kira Bu Nila kalau hal seperti itu yang menjadi apa ya? Menjadi pikiran Bu Nila itu yang utama itu seperti apa Bu Nila yang ini menjadi apa? Menjadi permasalahan Bu Nila gitu. Oh iya. Jadi yang menjadi permasalahan saya itu seperti ini, Butan sebenarnya. Apa ya? Saya itu tidak bisa memprioritaskan kebutuhan saya gitu yang paling utama mungkin ya. Mungkin untuk saat ini saya juga harus merubah itu, merubah apa ya, kegiatan-kegiatan saya yang dadakan itu yang saya dahulukan, yang kemarin ditinggalkan saya itu harus mempunyai perencanaan seperti itu sepertinya, Bu Tan. Nah, iya. Sekarang Bu Nila kan sudah tahu, jadi ada hal yang harus direncanakan ya Bu Nila ya. Karena Iya, memang kalau kita kerjakan bersamaan pastinya nanti bingung gitu ya Bu Nila. Jadi ada hal yang iya, perlu direncanakan gitu ya. Maksudnya hal yang apa gitu. Nah, Bu Nila sendiri untuk rencana gimana yang perlu diprioritaskan ya Bu Nila. Itu seperti apa iya. kira-kira Bu Nila? Mungkin ya ini, Bu Tan, mungkin saat ini saya harus bisa merubah rencana saya yang dulu, sekarang itu harus bisa lebih fokus dengan membuat jadwalnya mungkin, yang di situ di jadwal itu nanti ada poin-poin, eee, yang harus diprioritaskan, yang harus diutamakan lebih dahulu yang mana, seperti itu. Jadi sesuai deadline agar lebih terperinci dan bisa membuat, apa ya, fokus saya itu kembali seperti itu, Butan. Nah, itu jadi Bu Nila udah ini ya, maksudnya tahu untuk prioritas yang harus diutamakan ya Bu Nila ya. Berarti harus Iya, apa yang harus diutamakan yang mana dulu gitu ya Bu Nila. Nah, Bu Nila iya. sudah merasa tahu apa yang harus diprioritaskan menurut Bu Nila untuk mengingat yang harus diprioritaskan itu kira-kira Bu Nila itu apa ya Bu Nila yang harus kira-kira dilakukan untuk Bu Nila gitu? Mmm, apa ya, eee, kan tadi saya membuat jadwal ya, mungkin jadwal itu nanti akan saya buat, dobel gitu ya. Jadi kan, biasanya kan saya di rumah dan di sekolah, jadi saya di rumah menempelkan jadwal itu, pada dinding ruang kerja saya, apabila di sekolah saya juga menempelkan di sana agar bisa, dilihat oleh rekan saya atau keluarga saya. Kalau di rumah kan otomatis keluarga ya yang membantu mengingatkan saya nanti. Kalau di sekolah mungkin nanti rekan sejawat seperti Pak Wawan mungkin nanti bisa mengingatkan kalau saya itu ada agenda, ada jadwal yang mendesak dan mengingatkan tanggalnya itu loh, Butan. Seperti itu mungkin ya? Oh iya, jadi luar biasa ya Bu Nila ya kalau sudah ditata dengan baik melalui jadwal itu yang tertempel gitu ya Bu Nila dan Bu Nila tentunya memerlukan tadi teman, rekan yang ada di Iya, sekolah dan juga di keluarga ya Bu Nila. Nah, jadwal iya. itu ditempel di dinding ya tadi ya dan Iya, di juga dinding. itu nanti otomatis seperti itu akan membuat
Bu Nila tahu mana yang harus diprioritaskan ya Bu Nila ya, sepertinya seperti itu. Iya, Nah, yang nggih. terpenting yang mana dan akhirnya nanti juga tidak ada yang tertinggal. Kemudian Bu Nila juga merasa tidak ada yang terlewatkan dan semua juga bisa terkerjakan gitu ya Bu Nila ya. Nah, Bu Nila kira-kira eh, Iya. hal yang Bu Nila dapatkan pada kita ketemu ini kira-kira apa Bu Nila? Yang saya dapatkan itu, kelegaan batin saya ini. Saya itu merasa plong kayak gitu, Butan, bisa bercerita. Dan akhirnya saya, tercerahkan menemukan titik temu yang tadinya banyak hal-hal yang, saya terlupakan ya karena tidak fokus, sekarang, oh iya ternyata fokus saya bisa kembali karena sudah ketemu jawabannya, ini berarti saya harus, mempunyai jadwal yang pasti, seperti itu. Iya. Iya Bu Nila. Jadi yang kita dapatkan obrolan ini Bu Nila sudah tahu mana yang menjadi prioritas yang kegiatan yang harus dilakukan, mana yang harus dikerjakan dahulu dengan jadwal yang dibantu oleh rekan tadi ataupun dari keluarga yang selalu mengingatkan ya Bu Nila dan Iya. tentunya Bu Nila setelah Bu Nila tahu untuk hal yang sudah dilakukan ini tentunya dengan melakukan prioritas dan juga jadwal, komitmen apa yang Bu Nila pegang atau nanti yang Bu Nila lakukan setelah Bu Nila tahu harus apa prioritas yang harus dikerjakan ini. Jadi ada komitmen dalam diri Bu Nila seperti apa? Iya, karena, saya sudah, eee, nanti sudah terprogram ya jadwal-jadwal saya nanti, jadi saya itu harus lebih fokus dan gimana belajar bertanggung jawab tentunya itu, Bukan, dengan jadwal yang saya buat. Jadi, tidak melalaikan jadwal itu, seperti itu agar semua kegiatan saya itu berjalan dengan lancar, seperti itu ya, Bukan. Wah, keren sekali Bu Nila. Sangat Iya, menginspirasi juga buat teman-teman yang lain juga tentunya nanti yang rekan teman sekolah di mana tentunya prioritas yang dikerjakan dan tanggung jawab yang harus dikerjakan iya. utama yang harus diutamakan seperti itu ya Bu Nila ya. Nah, Bu Iya, Nila, Butan. iya Bu Nila, ini kan mohon maaf, ini kan sudah mulai jam kedua begitu Bu Nila. Saya Iya. mohon pamit karena saya akan mengisi di jam kedua begitu Bu Nila dan besok tentunya kalau ada hal yang mau dibicarakan bisa WA ataupun telepon lagi ya Bu Nila ya. Iya, terima kasih Butan, bermanfaat sekali Butan hari ini, saya bertemu dengan Butan, terima kasih. Hati-hati di jalan ya Butan ya. Ya, sama-sama semoga Bu Nila apa yang menjadi tugas-tugas Bu Nila nanti bisa berjalan dengan baik, sukses. Pokoknya semangat terus ya Bu Amin. Nila. Ya, Iya, terima kasih. terima Saya pulang kasih. dulu. Terima kasih Bu Iya, Nila. Assalamualaikum. waalaikumsalam. Assalamualaikum Butan, bagaimana kabarnya ya? Waalaikumsalam Bu Nila. Alhamdulillah kabarnya sehat ini. Cuman agak bingung Bu Nila, saya ada kegalauan sedikit seperti itu Bu Nila. Oh iya Butan, pantas saja dari kemarin itu telepon dan maaf ya waktu saya kemarin itu sangat, apa ya, padat hingga hari ini baru bisa ketemu Butan. Nah Butan, apa yang menjadi kegalauan Butan nih sampai Butan itu kok dari kemarin itu kayaknya merasa, apa ya, galau terus gitu loh. Coba Butan, bisa ceritakan Butan? Iya Bu Nila begini, saya kan guru di SDN 02 Ploso dan saya itu wali kelas 4. Nah, di tempat saya itu ada kegiatan P5 gitu dan P5 di tempat saya adalah pembuatan ekoprint di mana pembuatan ekoprint itu adalah seni menghias
dalam kain yang dengan metode alam gitu Bu Nila. Dan ekoprint itu adalah sebenarnya pilihan anak-anak gitu. Kami sudah di tempat saya sudah melaksanakan 1 kali Bu Nila. Tapi saya lihat itu anak-anak sepertinya kurang seneng atau kurang puas dengan hasil gitu Bu Nila. Padahal saya sangat berharap sekali nanti hasilnya itu bisa untuk gelar karya Bu Nila. Jadi saya bingung saya itu harus berhenti atau tidak gitu Bu Nila. Kok sepertinya anak-anak kurang senang gitu. Saya lihat seperti itu Bu Nila. Jadi saya itu jujur sekali bingung Bu Nila. Apa yang harus saya lakukan gitu karena anak-anak merasa tidak puas dengan hasil praktek pertama begitu Bu Nila. Oh iya, baik Butan. Luar biasa sekali loh Butan, dalam, apa ya, tadi SD, kegiatan di SD P5, itu melakukan kegiatan ekoprint, dan kegiatan ekoprint itu sendiri adalah pilihan anak-anak. Nah, dan itu sudah dilakukan Butan 1 kali. Ini nanti ke depannya, akan dilakukan lagi tapi anak-anak kok dengan hasilnya yang kemarin belum seneng gitu ya, Butan, ya? Padahal Butan itu pengen menggelar karya anak-anak itu, iya. Nah, coba Butan, berpikir kembali, Butan itu sudah melakukan, upaya apa ya untuk, sebelum melakukan kegiatan ekoprint ini disampaikan ke anak-anak, Butan itu sudah berusaha melakukan kegiatan apa saja, upayanya seperti itu. Nah, Kenapa kok hasilnya kurang maksimal, gitu? Nah, gini Bu Nila, sebenarnya saya sudah melihat di YouTube gitu Bu Nila. Saya mencoba untuk belajar di video dan saya terapkan pada anak-anak gitu. Nah, saya lihat anak-anak itu kurang senang dengan komentar, Bu, kok kayak seperti ini hasilnya, kok jelek Bu, nanti gimana Bu? Ah, enggak ah, kayak gini ah, kayak seperti itu. Jadi saya merasa bahwa yang saya lakukan itu kurang maksimal gitu Bu Nila. Jadi karena jujur saja ya Bu Nila, saya memang Iya. belajarnya itu dari YouTube gitu, dari video YouTube. Jadi jujur saja saya tidak berkompeten pada ekoprint, itu bukan ahli saya dan saya memang mengajarkan pada anak-anak sesuai dengan apa yang saya tahu dan saya lihat di YouTube, terus kemudian saya ajarkan ke anak-anak. Padahal nanti itu harapannya kita itu bisa menghasilkan karya-karya yang wow luar biasa seperti itu loh ternyata dari situ saja sudah anak-anak kurang seneng gitu loh Bu Nila. Jadi gimana ya Bu Nila ya? Oh, iya iya, saya tahu kegalauan Butan itu dengan hasil anak-anak yang pertama itu ya. Jadi seperti ini ya Butan ya, eee, Butan itu sudah bagus sekali, sudah belajar secara otodidak mandiri dengan melihat di video YouTube, itu sangat keren ya Butan ya, ya saya akui itu keren sekali. Nah, akan tetapi upaya Butan itu ya, menurut Butan sendiri, dari skala nilai 1 sampai 10, upaya yang dilakukan Butan itu, eee, dinilai berapa ya untuk saat ini? Coba kira-kira di angka berapa? Nah Bu Nila, kalau saya mengevaluasi diri saya upaya yang saya Iya. lakukan itu masih di angka 6 kayaknya Bu Nila dan untuk anak-anak sendiri juga mungkin hasilnya juga masih di angka 6 seperti itu karena jujur kurang maksimal gitu loh. Nah, dari itu kok saya itu merasa gini ya, apa yang saya lakukan itu belum belum maksimal tapi saya paksakan gitu loh. Jadi saya kayaknya Iya. perlu perlu yang memumpuni, yang berkompeten dalam bidang ekoprint seperti itu Bu Nila. Jadi bukan saya yang mengajarinya karena saya memang terus terang baru gitu loh Bu Nila. Saya itu baru di ekoprint bahkan baru baru belajar lewat video gitu, baru belajar lewat YouTube. Jadi saya mungkin untuk anak-anak itu saya butuh narasumber yang berkompeten dalam bidang ekoprint gitu Bu Nila. Oh iya, berarti, dari, keluh kesah Butan tadi ya yang, dengan hasilnya seperti itu padahal,
pengen yang maksimal itu Butan itu ingin narasumber seperti itu ya? Ingin nah ini Butan coba, kalau tadi di angka berapa ya, 6 ya kalau itu anak-anak 6 ya? Nah, Butan itu ingin yang di angka berapa Butan? Eee, yang apa ya, hasilnya di angka 8 itu, eee, angka 8 atau berapalah, itu nanti Butan itu pengen di angka berapa? Kan tadi kan anak-anak masih di angka 6 gitu. Ke depannya pengennya di angka berapa dulu? Nah, saya pengennya tentunya di angka 9 dong, Oh iya. karena saya itu kan punya harapan dan, nanti itu kegiatan gelar karya itu anak menghasilkan, ekoprint itu ada, topi, ada tas, dan ada tempat pensil, itu kan sudah direncanakan dari awal anak-anak menghasilkan seperti itu. Dan menurut saya kalau di angka 9 itu pastinya perlu seseorang yang tentunya bukan orang yang biasa untuk mengajari, karena setelah saya mencoba kemarin dengan anak-anak ternyata saya menemukan ternyata tidak semua daun itu bagus. Ternyata untuk bisa menyerap itu perlu teknik. Nah, itu teknik-teknik seperti itu yang saya tidak mengerti lah. Nah, Saya kayaknya perlu narasumber yang mumpuni dan berkompeten dalam bidang itu, Bu Nila. Dan saya malah jadi oh, ingat, Bu Nila, bahwa saya kan ikut organisasi HIPMI, Himpunan Pengusaha Indonesia, dan iya. di HIPMI itu ada pengusaha yang berekoprint, usaha ekoprint, dan Iya. beliau teman saya itu sudah sukses sekali. Dan di sini malah saya jadi ingat, Bu Nila, bahwa kayaknya saya perlu beliau untuk menjadi narasumber di sekolah saya. Seperti itu, biar nanti anak-anak senang dan teknik yang diajarkan benar dan tentunya hasilnya maksimal. Nanti bisa makan ada 3 pertemuan lagi. Nanti bisa menghasilkan produk yang nilai jualnya bisa bagus dan juga keren gitu. Sepertinya seperti itu, Bu Nila. Ah, iya, bagus sekali, Butan. Ide yang bagus loh. Eh, mendatangkan seorang narasumber. Padahal narasumbernya sendiri adalah itu baru terfikirkan apa ya, Butan, kalau mempunyai teman, komunitas HIPMI dan mempunyai kegiatan ekoprint itu ya, berarti itu UMKM sepertinya ya? Oh iya. Nah, nanti ya, kira-kira nih Butan, nanti kan, narasumber saat mengundang narasumber itu ke sekolah berarti nanti melibatkan rekan sejawat semua ya tadi kata Butan. Nah, ini berarti sudah ketemu nih. Nah, untuk itu, kapan nih terrealisasi, Butan? Kapan direalisasikan untuk menghubungi narasumber tersebut, Butan? Ya, rencana untuk menghubungi mungkin nanti sore ya, Bu Nila, dan untuk pelaksanaannya tentu minggu depan, Bu Nila, karena P5 di sekolah saya kan setiap hari Jumat. Jadi rencana hari Jumat besok, dan tentunya saya mengundang beliau narasumber Ekoprint. Harapan saya nanti juga tidak hanya saya yang belajar, Bu Nila. Jadi guru-guru yang ada di sekolahan saya bisa belajar semua, jadi nanti semua bisa tahu akan ekoprint, anak-anak juga, jadi nanti saling saling mengingatkan, saling belajar, dan saling apa ya, saling saling nanti saling jika ada kurangnya Kolaborasi gitu ya? ya kolaborasi gitu ya, Iya, sepertinya seperti iya, itu ya, Bu Nila, iya. ya gitu. Jadi eh, kita semua akan belajar bersama narasumber minggu depan gitu deh. Oh iya, bagus sekali, Butan. Jadi, percakapan hari ini, kira-kira gimana ya, Butan, ya? Sudah terpecahkankah masalah kegalauannya? Iya, makasih ya Bu Nela ya, yang tadinya saya datang itu nggak terpikirkan sama sekali akan butuhnya narasumber, padahal narasumber itu adalah teman saya sendiri. Setelah coaching bersama Bu Nila, saya merasa lega, tenang, dan kegalauan saya sudah hilang karena saya menemukan bahwa hal yang tidak disenangi sama anak, bukan tidak senang, ketidakpuasan pada anak itu karena hasil produknya itu kurang memuaskan, karena memang salah satunya adalah karena saya yang mengajari itu hanya
hanya sebatas belajar dari YouTube dan pengetahuan lainnya saya tidak mumpuni, tidak berkompeten dan saya terinspirasi untuk harus mendatangkan seorang narasumber di mana narasumber ini nanti sekolahan semuanya belajar, anak-anak belajar seperti itu. Alhamdulillah senang sekali Bu Nila bertemu dengan Bu Nila. Iya. Hari ini saya menemukan pemecahan masalah pemikiran yang ada di diri saya. Oh iya, bagus sekali, Butan. Saya jadi ini nih, jadi penasaran. Nanti saya boleh main ke tempat sekolah Butan ya, kalau acara P5 saya juga pengen banyak belajar ini tentunya teknik ekoprint. Iya. Iya, Bu Nila. Dengan senang hati kalau Bu Nila nanti hadir dengan senang hati kami tentunya Bu Nila karena nanti pasti hasilnya anak-anak pasti bagus karena nanti rencananya Bu Nila akan ada topi, akan ada tas diaplikasikan di tas, kemudian ada lagi nanti tempat pensil dari kain begitu Bu Nila dan nanti kita akan gelar karya. Nanti datang ya Bu Nila Iya. ya. Oh iya, insya Allah datang Butan karena insya Allah itu luar biasa sekali nanti gelar karyanya dengan hasil anak-anak yang eh, apa luar biasa seperti itu. Oh iya, maaf Butan, hari ini saya ada jadwal lain. Mungkin kita nanti akan sambung lagi ya kita ngobrol-ngobrol di lain kesempatan ya Butan ya. Ya. eh, sampai di sini ya Butan, terima kasih, kita sudah sharing-sharing. Assalamualaikum Butan. Waalaikumsalam Bu Nila, terima kasih banyak. Terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat selalu Bu Nila, nggih. Salam untuk Iya, keluarga. amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.